Ayahku adalah dewa perang. Bab 583. Su Yufeng mengangguk dengan gugup, seperti ayam yang mematuk nasi. Ya, Qianjun, calon ayah mertuamu benar. Kami sudah sangat tua. Bukan karena kami takut mati, tapi ketika kami berpikir untuk tidak bisa membantumu dan Fei Xue membesarkan anak di masa depan. Kami merasa hidup ini penuh dengan penyesalan. Bahkan jika kamu berada di bawah 9 mata air, kamu tidak dapat beristirahat dengan tenang. Ini semua untuk pertimbanganmu, jangan bunuh kami. Guan Qianjun, tertawa bodoh. Kedua orang tua ini cukup menarik. Mereka bisa mengatakan hal seperti itu. Saya menantang Anda untuk membunuh saya. Guan Qianjun berkata dengan dingin, jika kamu ingin aku tidak membunuhmu, mohon berikan lebih banyak petunjuk. Misalnya, siapa orang-orang itu? Tetua kedua menggelengkan kepalanya seperti genderang ombak dan berkata dia tidak tahu. Melihat ekspresi mereka, Guan Qianjun juga mengerti bahwa mereka sebenarnya tidak tahu. Dia bertanya lagi, seperti apa rupa orang-orang misterius itu. Kedua lelaki tua itu berbicara satu sama lain dan menggambarkannya sebaik mungkin. Akhirnya, Guan Qianjun hanya menemukan pena dan kertas dan berulang kali menanyakan detailnya. Setelah beberapa saat, beberapa fitur wajah dibuat sketsa di beberapa lembar kertas. Sebagai dewa perang tertinggi, kemampuan menggambar fitur wajah berdasarkan deskripsi orang lain adalah hal yang kekanak-kanakan. Dia menunjukkan lukisan itu kepada Su Yufeng dan Shen Chang, lalu mengubah beberapa detail berdasarkan deskripsi mereka. Setengah jam kemudian, kedua lelaki tua itu mengangguk dan mengatakan bahwa mereka setidaknya memiliki 80 kemiripan. Su Yufeng berkata, lukisan yang sangat bagus. Lukisan yang sangat indah. Lukisan yang sangat indah. Qianjun, lukisan Anda sangat jelas dan hidup. Anda dapat mencari nafkah dengan mengandalkan bakat Anda, tetapi Anda terus mengandalkan ketampanan Anda. Guan Qianjun, brengsek. Apakah ini cara tidak langsung untuk memarahiku karena bersikap lembut lagi? Dia berdiri, berbalik dan berjalan keluar. Tidak perlu lagi mengkhawatirkan kedua orang tua itu. Sekarang, menemukan beberapa talenta ini adalah hal yang paling penting. Setelah dia pergi, Su Yufeng dan Shen Chang menghela nafas lega dan ambruk di sofa dengan tubuh penuh bekas luka. Su Yufeng berkata, "Oh, bagus sekali, kami akhirnya mengusir Dewa Wabah. Aku benar-benar takut sekarang, bajingan itu benar-benar sangat ingin membunuh kami. Sungguh menyebalkan. Bagaimana bisa orang seperti itu begitu tidak berperasaan?" Shen Chang mengangguk, "Ya, saya baru saja menjual vas kepadanya. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak mengambilnya dan meninggalkannya di dinding rumah kita? Bukankah barang-barang di rumah kita adalah milik kita? Ini benar-benar tidak masuk akal." Su Yufeng memutar matanya dan mengertakkan gigi dan berkata, orang-orang misterius itu pasti sangat kuat. Mereka mungkin bekerja di dunia bawah tanah. Mereka membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Ketika saya melihat mereka saat itu, saya pikir mereka semua adalah pahlawan Liangshan. Saya kira Guan Qianjun pasti akan tamat jika dia pergi mencari mereka. Shen Chang juga menunjukkan senyuman garang, ya, bajingan seperti Guan Qianjun harus ditangkap dan dipukuli 100 kali. Jika dia mengambil inisiatif untuk menemukannya kali ini, dia pasti akan mati jika jatuh ke tangan mereka. Di masa depan, kita tidak akan pernah menghadapi orang-orang jahat seperti itu lagi. Kedua lelaki tua itu menjadi semakin bahagia saat mereka mengobrol, seolah-olah mereka telah melihat Guan Qianjun dibunuh oleh orang-orang itu dan jatuh ke tanah berlumuran darah. Tiba-tiba, Su Yufeng menunjuk ke meja kopi dengan penuh semangat. Lihat, Guan Qianjun lupa mengambil kartu itu. 99% di dalamnya berisi lebih dari 10 juta. Tiba-tiba, kedua lelaki tua itu sepertinya sudah melupakan rasa sakit di sekujur tubuh mereka. Seperti dua anjing ganas yang melihat daging dan tulang, mereka bergegas mendekat dan mengulurkan tangan, ingin sekali mengambil kartu itu. Alhasil, kepala mereka begitu dekat hingga saling bertabrakan hingga menimbulkan dentuman keras. Kemudian, keduanya kehilangan pusat gravitasinya dan menghantam meja kopi dengan keras. Meja kopi hancur berkeping-keping. Kedua lelaki tua itu terjatuh ke dalam puing-puing besar, berlumuran darah karena terbentur kaca. Mereka sangat kesakitan hingga pingsan bahkan sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Guan Qianjun keluar, dia duduk di dalam mobil dan segera memotret potret tersebut, lalu mengirimkannya ke Qi Kunlun melalui WeChat, memintanya untuk segera menemukan orang-orang tersebut. Qi Kunlun cukup mudah untuk menemukannya.
Dia dapat mengimpor foto-foto tersebut ke situs pencarian resmi dan khusus dan memfilternya dengan mengklik 3 kali, 5 kali, 5 dan 2 kali. Bahkan jika ada miliaran orang, dia bisa masih menemukannya dalam beberapa detik. Tentu saja hal ini juga memerlukan izin yang sangat tinggi. Bagi God of War Junior, ini bukanlah masalah sama sekali. Dalam 2 menit, informasinya kembali. Orang-orang ini semuanya adalah pembunuh lokal dan tergabung dalam organisasi pembunuh bernama Tianheihei. Organisasi pembunuh ini sangat mengagumkan, salah satu yang terbaik di kota Yunhai. Dalam foto tersebut, ada seorang pria berusia 40-an bernama Hei Lang, bos pembunuh Tianheihei. Segera, Qi Kunlun juga mengetahui keberadaan kelompok orang ini saat ini. Lagi pula, di era data besar, hanya sedikit orang yang bisa lolos dari pencarian tingkat tinggi seperti itu. Saat ini, mereka sedang bersenang-senang di sebuah bar bernama Hua Tianjiudi. Akhirnya, Qi Kunlun bertanya, Tuan Guan, apakah Anda ingin saya membawa orang untuk menangkap mereka sekarang dan membawa mereka kepada Anda? Guan Qianjun tersenyum tipis, saya menganggur dan bosan. Saya akan pergi mencari mereka. Tak lama kemudian, dia pergi ke tempat hiburan. Hari sudah gelap, tapi Guan Qianjun belum makan. Kebetulan bar tersebut menawarkan beragam makanan dan minuman, mirip dengan restoran musik. Mencium aroma nasi yang menggoda, Guan Qianjun menyadari bahwa dia sudah hampir sehari tidak minum setetes pun air. Sebagai dewa perang tertinggi, meskipun dia tidak makan selama beberapa hari, dia tidak akan merasa lapar. Belum lama ini, dia juga menyerap sejumlah besar energi spiritual Vena Naga, yang juga dapat mengisi perutnya. Namun, Anda harus makan pada saat waktunya makan. Dia tidak terburu-buru untuk masuk dan menemukan pria bernama Hei Lang. Dia duduk di sebelahnya dan memesan set makanan yang lezat. Lingkungan sekitar memang cukup bagus, dengan suasana bar yang panas. Di depan panggung kecil, seorang penyanyi cantik sedang duduk di kursi tinggi dengan 2 kaki panjang berwarna putih sambil menyenandungkan lagu-lagu daerah terkini. Ketika Guan Qianjun hendak selesai makan, seorang wanita cantik setinggi 1,7 meter, mengenakan gaun putih keperakan, dan mengecat rambut abu-abu mirip rambut nenek, masuk keluar. Dia memiliki sosok yang seksi dan berjalan dengan goyah, menarik perhatian banyak pria. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya, dia berjalan menuju Guan Qianjun. Di tengah perjalanan, ada beberapa pria yang menghentikannya dengan ekspresi wajah terpesona dan bertanya apakah dia belum makan dan apakah mereka ingin makan bersama. Nenek Grey Beauty tidak memperhatikan pria-pria ini, dia hanya mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengundang nenek makan malam. Cukup mengesankan. Meski para lelaki itu sedikit kesal, mereka tidak berani berbuat apa-apa dan hanya bisa mundur. Nenek Grey Beauty menghampiri Guan Qianjun, menunjuk ke arahnya dan berkata, kamu memenuhi syarat untuk mentraktirku makan. Lalu dia menjentikkan jarinya, astaga. Bawakan aku menunya. Kemudian dia duduk di sebelah Lao Guan, dan aroma yang memabukkan menerpa dirinya, membuat Guan Qianjun sedikit mabuk. Ketika dia mengangkat matanya sedikit, dia kebetulan jatuh pada garis karir yang dalam di dada si cantik. Namun segera, dia memalingkan muka. Wanita cantik itu tersenyum penuh arti. Kalian semua mesum. Beberapa dari kalian bisa melihatnya jika kalian mau, dan beberapa dari kalian ingin melihatnya tetapi tidak berani melihatnya. Tapi bibiku akan membiarkan kalian melihatnya karena kalian memenuhi syarat untuk mentraktirku kan. Saat dia berbicara, dia menegakkan tubuh bagian atasnya yang angkuh. Bab 584. Guan Qianjun berkata dengan tenang, kamu pikir aku memenuhi syarat untuk mentraktirmu makan malam, tapi menurutku kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku mentraktirmu makan malam. Tolong cari pria lain untuk mentraktirmu makan malam. Saya tidak suka makan dan minum. Kata-kata ini mengejutkan nenek Grey Beauty. Tanpa diduga, saya ditolak. Dia tiba-tiba membanting meja, menyebabkan bagian atas tubuhnya bergetar. Dia berkata dengan dingin, nak, jangan membuatku malu. Aku tidak tahu berapa banyak pria yang ingin mentraktirku, Ling Yueyue, untuk makan malam, tapi aku bahkan tidak menganggapnya serius. Sekarang menurutku kamu lebih tampan dan yang lebih mengesankan. Aku baru saja memberimu wajah ini. Kenapa? Apakah kamu mencari kematian dengan menolakku? Guan Qianjun berkata dengan tenang, saya tidak ingin mati, dan saya tidak ingin mengundang Anda makan malam, dan saya tidak ingin diganggu oleh siapapun. Sebaiknya Anda pergi dan jangan membuat masalah apapun. Dia mengangkat wajahnya sedikit dan menatap dingin ke arah wanita cantik di sebelahnya yang secantik peri. Ling Yueyue memang cukup tampan,
dia terlihat cukup cantik meski tanpa riasan, dan dia menawan secara alami. Namun, Guan Qianjun juga bisa melihatnya. Ada aura jahat pada kecantikan ini, dan dia tampak seperti seseorang yang memanfaatkan orang lain. Tapi, bukan berarti mengandalkan tubuh cantik untuk menghasilkan uang. Ling Yuiwei tersenyum dingin, mengangkat jari giok rampingnya dan menunjuk ke arahnya. Oke, bagus sekali. Wah, kamu punya nyali. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan memotong kaki ketigamu dan melemparkannya ke anjing-anjing itu agar kamu tidak bisa mendapatkannya. Bawa aku kembali ke rumah sakit. Guan Qianjun, brengsek, jahat. Ling Yuiwei tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju ujung yang lain dengan marah. Terlihat dari punggungnya bahwa dia sangat terhina. Sungguh memalukan. Demi kecantikan menawan seperti itu, pria manapun rela bangkrut demi dia, apalagi mentraktirnya makan, tapi dengan Guan Qianjun, dia menemui jalan buntu. Dari mana asal bajingan seperti ini? Ling Yuiwei sangat marah, tapi senyum bangga kembali muncul di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan bergumam, "Nak, jika kamu ingin bertarung denganku, tidak mungkin. Kamu harus menderita kerugian besar." Kemudian, di belakangnya, suara Guan Qianjun terdengar. "Sebelum kamu pergi, bisakah kamu mengembalikan dompetmu?" Ling Yuiwei tertegun sejenak, lalu terkikik. 7 atau 8 meter jauhnya, dia tiba-tiba melangkah maju, memutar, dan merentangkan kedua lengannya yang halus. "Kamu bilang aku mengambil dompetmu. Apa kamu bercanda? Aku bukan pencuri. Oke, karena kamu bilang aku mengambilnya, maka datanglah dan cari aku, dan aku akan mencarinya sesukamu." Kemudian dia meninggikan suaranya dan berkata, "Tuan-tuan, pernahkah Anda melihat bahwa anak laki-laki ini sebenarnya menuduh saya mencuri dompetnya? Apakah saya, Ling Yuiwei, terlihat seperti orang seperti ini? Aku tidak pernah mencuri uang orang lain. Kalau gadis cantik sepertiku menginginkan uang, begitu dia buka mulut, banyak pria yang akan memberiku uang. Tapi sekarang, dia benar-benar menjebakku seperti ini, kamu harus mengambil keputusan untukku." Ada begitu banyak pria di sekitar yang ingin menyenangkan Ling Yuiwei, tetapi mereka tidak bisa masuk. Sekarang kita memiliki peluang bagus, bagaimana mungkin kita tidak tampil baik? Mereka berdiri satu demi satu dan menatap tajam ke arah Guan Qianjun. Beberapa dari mereka berteriak, "Sombong. Beraninya kamu menjebak wanita cantik ini." Seperti yang dia katakan, selama dia membuka mulutnya, saya akan memberinya ratusan juta. Di tangan. Apakah dia mau mencuri dompetmu? Jika kamu berani menggeledahku, aku akan meninjumu ke dinding. Tapi tidak, jika kamu mencari tubuh wanita cantik, bukankah itu berarti kamu ingin memakannya? Ini sungguh tak tertahankan. Yang lain juga berteriak bahwa jika Guan Qianjun melakukan ini, mereka akan memberi pelajaran kepada Guan Qianjun seperti pria tadi. Ling Yuiwei tertawa bangga. Guan Qianjun tersenyum tenang, "Saya tidak akan mencari Anda. Saya akan meminta Anda mengembalikan dompet Anda kepada saya." Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya dengan ejekan di wajahnya. "Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sakit jiwa? Aku tidak mencuri dompetmu, jadi bagaimana aku bisa mengembalikannya kepadamu dengan patuh? Apa yang kamu katakan adalah apa yang akan dikatakan oleh orang idiot." Saat dia berbicara, dia menatap Guan Qianjun. "Itu benar. Bibiku baru saja mencuri dompetmu. Tapi sama sekali tidak mungkin aku bisa mengambil inisiatif untuk pergi dan membayarmu kembali dengan patuh. Hanya khawatir tentang hal itu. Datanglah jika Anda memiliki kemampuan. Lihat berapa banyak pukulan yang bisa Anda terima." Kemudian, ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Dia berteriak, "Kenapa peralatan saya ada di tanganmu?" Kali ini, Guan Qianjun menyandarkan siku kirinya di atas meja, mengangkat telapak tangannya, dan dengan santai memegang tas hitam kecil di antara kedua jarinya. Tas hitam ini awalnya dilipat menjadi 2, namun sekarang sudah dibuka. Di dalamnya terdapat beberapa perkakas kecil yang tidak dapat dipahami oleh orang awam tetapi hanya dianggap sangat halus, seperti penusuk kecil, gunting kecil, dan beberapa tusuk yang berbentuk aneh. Bahkan ada kartu kecil dan chip kecil. Terlihat cukup mewah dan canggih. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu berteriak, Sepertinya itu alat pencuri. Saya pernah melihatnya, tapi tidak begitu canggih. Kelihatannya seperti kerajinan tangan." Guan Qianjun tersenyum pada Ling Yuiwei, membalikkan tangannya, menjepit 2 jari pada salah satu bagian kecil, dan mendorong ujungnya dengan ibu jarinya. "Aku akan bilang 1, 2,
3. Kemarilah dan kembalikan dompetku, atau aku akan merusak gadget ini. Tas pencuri semacam ini memang sangat mewah. Aku khawatir seluruh dunia akan melakukannya. Tidak mungkin menemukan 10 salinan. Setiap salinan bernilai lebih dari 1 juta. Sekali dihancurkan, akan hilang selamanya. Sayang sekali. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tiba-tiba, semua orang memandangi wanita cantik bernama Ling Yuiwei. Ling Yuiwei sangat marah. Wajah cantik dengan warna pucat. Dia menghentakkan kakinya, berjalan ke arah Guan Qianjun dengan sosok centil, mengeluarkan dompet dan menghancurkannya di atas meja. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil tas si pencuri. Jelas sekali, Guan Qianjun mengatakan semuanya baik-baik saja. Tas pencurinya benar-benar dicuri. Ling Yuiwei merasa sangat malu dan harus menyerah. Sekelompok pria di sekitar yang ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan keindahan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sialan, Paman. Ini benar-benar pencuri. Pencuri cantik. Kita hampir salah menyalahkan pemuda ini. Ternyata gadis ini benar-benar mencuri dompetnya. Sial. Kenapa gadis cantik seperti itu tidak menjual daging malah menjadi pencuri? Menjijikkan sekali. Sialan. Dompetku juga hilang. Baru saja aku pergi mengundang wanita cantik ini makan malam, dan dia melambaikan tangannya ke arahku dan melewatiku. Aku bahkan tidak menyadarinya. Apakah dompetku juga dicuri? Mendengar seseorang meneriakkan ini, banyak pria tampan yang menyentuh saku celananya. Beberapa orang menemukan dompet mereka hilang. Beberapa orang menemukan bahwa ponsel mereka hilang. Beberapa orang juga menemukan bahwa Rolex yang mereka kenakan di pergelangan tangan mereka telah hilang. Mereka menatap Ling Yuiwei dengan kepahitan dan kebencian. Yang tidak saya katakan adalah dia mencurinya. Seseorang bahkan berteriak, telanjangi dia. Lihat apa yang dia curi. Sejumlah besar orang dengan lantang menyetujuinya. Seseorang bersiul, ya, yang berkulit tipis dan dagingnya empuk ini pasti akan terlihat bagus jika ditelanjangi. Bersambung.